Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopan Rahmawan dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya Alrizka Hamzah. Halo, perkenalkan, nama saya Angelina Sembiring. Di sini saya akan membahas perihal organisasi dan sistem informasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa kalian semua subscribe, komen, and like video ini, oke? Tidak perlu lama-lama, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi adalah struktur sosial formal, stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan sebuah hasil. Sebuah organisasi lebih stabil ketimbang kelompok informal lainnya, seperti kelompok pertemanan dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari suatu organisasi adalah yang pertama, memiliki rutinitas dan proses bisnis. Yang kedua, memiliki politik organisasi. Yang ketiga, memiliki budaya organisasi. Yang keempat, memiliki lingkungan organisasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Lanjut ke pembahasan sistem informasi. Sistem informasi ini dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi juga ditentukan oleh faktor-faktor mediasi atau penghubung seperti berikut. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada struktur, yang keempat ada proses bisnis, yang kelima ada politik, dan yang terakhir adalah keputusan manajemen itu sendiri. Sekian, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Teknologi dan inovasi bisnis yang dihasilkan mengubah secara drastis sendi-sendi dasar dan lingkungan organisasi bisnis tersebut. Inovasi semacam ini disebut teknologi yang mengganggu. Dalam beberapa kasus, teknologi yang mengganggu adalah produk pengganti yang memiliki kinerja lebih baik dari sebelumnya. Mobil menggantikan kuda sebagai pengangkut. iPod buatan Apple menggantikan CD player, foto digital menggantikan foto klise, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, teknologi yang mengganggu tersebut berubah menjadi pesaing karena harganya yang lebih murah dibandingkan produk sebelumnya. Teknologi yang mengganggu juga sangat cerdik. Perusahaan yang pertama kali menemukan belum tentu menuai hasilnya. Sebagai contoh, teknologi ATM Citibank merevolusi dunia retail perbankan. Tetapi teknologi tersebut ditiru oleh bank-bank lain dan sekarang semua bank menggunakan ATM. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Kehadiran sistem informasi memiliki dampak tersendiri bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Paling tidak terdapat dua dampak, yaitu dampak ekonomi dan dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Dampak ekonomi mencakup antara lain. Yang pertama, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif tidak langsung, bergantung pada kondisi tertentu. Dan yang kedua, teknologi informasi dapat menggantikan biaya modal, gedung, mesin, dan tenaga kerja. Sementara itu, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi antara lain. Yang pertama, teknologi informasi dapat meratakan organisasi. Artinya, sistem informasi dapat mengurangi jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi dengan memberikan informasi kepada manajer untuk mengawasi sejumlah besar karyawan. Dan yang kedua, jangkauan kontrol manajer menjadi lebih luas dan biaya manajemen menjadi menurun. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dari pesaingnya dengan memiliki keunggulan kompetitif. Selain mereka memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, mereka juga mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Dalam segala hal, mereka lebih baik dalam pertumbuhan pendapatan, tingkatan keuntungan, ataupun pertumbuhan produktivitas ketimbang persaingannya. Thank you.